6 orang penambang emas ilegal ditemukan tewas di dalam lubang berasap di area pertambangan Antam di Bogor, Jawa Barat. 4 orang lainnya diduga masih terjebak di dalam lubang. Peristiwa mencekam terjadi di area pertambangan Antam, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 6 orang gurandil atau penambang emas ilegal meregang nyawa di dalam galian yang terus mengeluarkan asap. Seluruh korban merupakan warga Kampung Uruk, Sukajaya, Bogor. Dari ke-6 korban, 2 diantaranya sudah dievakuasi dan dimakamkan. Menurut pihak keluarga, korban terakhir kali berpamitan pada Senin 12 Januari 2026 dengan alasan bekerja di gunung. 11 orang, menurut selamat 5 yang dirawat di rumah sakit Pirja. Informasi terakhir yang masih ada di lubang ada berapa? Ada 4 lagi. Hingga saat ini petugas masih berusaha mengevakuasi para korban. Sulitnya medan dan kendala cuaca serta masih banyaknya kepulan asap menjadi kendala bagi petugas untuk evakuasi para korban. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ratusan rumah di Karawang, Jawa Barat, pemirsa, terendam banjir. Ketinggian air mencapai 1,5 meter membuat warga harus mengungsi. Banjir di Karawang, Jawa Barat kian meluas. Ratusan rumah yang sebelumnya tidak terendam kini dilanda banjir hingga 1,5 meter. Sebelumnya ratusan rumah yang berada di Karangligar, Teluk Jambe tidak menjadi kawasan banjir. Namun seiring dengan meningkatnya debit air Sungai Citaem, Sungai Cibeet, dan Sungai Darawolong akibat curah hujan yang tinggi di wilayah hulu, daerah permukiman di daerah tersebut banjir. Warga pun harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Kalau ke sana lagi paling sepinggang ada. Sepinggang? Iya. Di belakangnya? Iya. Oh, di sana semakin dalam? Kalau semakin ke sana makin dalam. Makin dalam? Iya. Kedalaman berapa di sana? Paling tinggi? 1,5 meter ada. Ada yang 1,5 meter di sana? Udah ngungsi semua nih? Udah pada keluar ke desa. Udah keluar. Ibu mau kemana? Ngungsi? Rumahnya kerendam? Kerendam. Siapa ke dalamnya, Bu? Itu? Pinggang. Total rumah yang terdampak banjir mencapai 1.200 lebih. Jumlah warga yang terdampak sekitar 2.500 jiwa. Sebagian besar warga mengungsi ke posko darurat seperti masjid dan balai desa yang telah disiapkan petugas. Sementara itu, BPBD Karawang bersama tim gabungan menyiagakan personel dan sejumlah perahu karet guna membantu mobilitas dan evakuasi warga. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir yang melanda Pekalongan, Jawa Tengah belum surut. Warga, terutama bayi dan lansia, dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Aparat Polres Pekalongan mengevakuasi bayi berusia 15 hari beserta orang tuanya yang terjebak banjir setinggi 70 cm di Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Petugas juga mengevakuasi sejumlah warga lanjut usia dengan cara digendong di tengah genangan banjir. Mereka kemudian dievakuasi menggunakan mobil polisi ke tempat yang lebih aman. Ada 214 masyarakat pengungsi yang kita evakuasi. Kita sudah menyiapkan 3 posko pengungsian, yaitu di Kecamatan Siwalan, kemudian di Lokatek. Kita berupaya tetap memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat yang terdampak banjir, baik itu melakukan evakuasi. Sementara di lokasi pengungsian, kebutuhan dasar warga sangat terbatas. Para pengungsi masih membutuhkan selimut, makanan siap saji, obat-obatan, dan alas tidur. Kondisi rumah seberapa itu? Setengah Di dalam sepinggang ya? Mbak, kebutuhannya apa yang sekarang dibutuhkan pengungsi? Apa? pampers, pakaian, minyak, selimut, ya alat mandi, sabun-sabun ya. Hingga saat ini banjir di Kabupaten Pekalongan masih merendam sejumlah wilayah di Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Seragik. Desa Pait menjadi wilayah terparah di mana sebanyak 3.320 jiwa terdampak.
Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, 9 hari Kabupaten Pati, Jawa Tengah dikepung banjir. Akibatnya warga mulai terserang berbagai penyakit. Di sejumlah desa terparah banjir di Pati, mirisnya masyarakat sudah mulai merasa gatal, terjangkit penyakit kulit hingga demam. Terhitung sudah 9 hari masyarakat di desa tersebut terendam air dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Masyarakat berharap pemerintah Kabupaten Pati bisa memberikan prioritas pelayanan kesehatan bagi warga. Masalah penyakit yang dialami juga bisa segera ditangani dengan maksimal. Ya pemirsa, untuk informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Vindi Agil di Desa Mustokoharjo, Pati, Jawa Tengah. Selamat siang, Vindi. Seperti apa kondisi banjir saat ini? Apakah ketinggiannya masih mencapai lebih dari 1 meter? Baik, selamat siang Ayah yang ada di studio dan pemirsa yang ada di rumah. Saat ini saya melaporkan langsung dari Desa Mustokoharjo, tepatnya di Dukuh Ngantru. Saat ini ketinggian air masih tetap sama, antara 1 meter hingga 1,5 meter. Dan yang paling minim di sini adalah ketinggian sekitar 60-70 cm, itu pun di jalan desa. Bisa kita lihat di belakang saya ini, kita lihat kan, di jalan desa itu kurang lebih sudah di atas, ini ya, sudah di atas lutut orang dewasa. Dan masyarakat di sini mobilitasnya tetap menggunakan sampan, menggunakan perahu, bahkan untuk mengangkut barang-barang logistik dan berbagai pekerjaan mereka tetap menggunakan sampan dan perahu ini untuk mobilitas sehari-hari. Pasalnya, melewati jalan desa ini tidak bisa menggunakan alat transportasi lain selain perahu. Misalkan motor ataupun mobil tidak bisa melewati area ini. Karena di jalan desa Mustokoharjo, Dukuh Ngantru ini ketinggian air paling rendah itu di atas lutut orang dewasa. Dan bisa kita lihat di sini. Di sini rumah warga, ketinggian air sudah mencapai hampir setengah rumah ya, hampir setengah rumah. Dan dapat kami informasikan, kayak di sini, warga itu tadi sempat kami berbincang dengan mereka, dia mengeluhkan terkait kurangnya pasokan makanan siap saji serta penanganan kesehatan yang saat ini dikeluhkan oleh masyarakat. Pasalnya mereka mulai terjangkit penyakit dan lain sebagainya seperti itu Ayah, dan menginginkan mendapatkan prioritas penanganan kesehatan bagi warga yang terdampak di Dukuh Ngantru ini. Kita bisa lihat di sana mobilitas masyarakat mulai ramai dari pagi tadi, dan kita informasikan juga bahwasannya anak-anak yang pergi bersekolah juga dinaikkan di atas perahu atau sampan oleh masyarakat karena memang tidak bisa dilalui aksesnya. Begitu Ayah yang dapat kami laporkan. Baik, terkait dengan bantuan, Vindi, apakah masyarakat di sana membutuhkan barang-barang spesifik mungkin seperti Pampers dan lain-lain? Kalau bantuan yang sudah masuk, kayak makanan siap saji dan lain sebagainya, memang sudah ada, akan tetapi banyaknya warga yang terdampak di desa ini tidak mencukupi pasokan tersebut ya. Mereka juga membutuhkan seperti Pampers, obat-obatan seperti minyak angin dan lain sebagainya, karena masyarakat di sini juga mengeluhkan masalah demam, batuk, pilek dan lain sebagainya seperti itu Ayah. Dan kita bisa lihat di sana ya, di sana anak-anak sekolah menaiki sampan untuk pulang ke rumah mereka. Ya secara mandiri mengayun sampannya, bagaimana caranya biar supaya pakaian mereka tidak basah. Begitu ya, kita bisa lihat di depan sana ya. Baik, ini artinya sekolah masih aktif meskipun banjir ya, Vindi ya? Sekolah masih tetap aktif, mereka tetap bersekolah dalam kondisi banjir seperti ini. Dan kami sempat berbincang dengan warga tadi, prioritas untuk anak-anak sekolah ini memang diutamakan karena setelah libur panjang ini mereka langsung dilanda banjir, begitu lah ya. Baik, berarti tidak expect akan terjadi banjir pada pagi hari ini. Dan terkait dengan jumlah korban yang mengungsi di sana, berapa kepala keluarga yang diungsikan?
Di sini kurang lebih ada sekitar 500 warga yang terdampak karena Dugo ini adalah perdukuhan. Mereka kebanyakan mengungsi itu di rumah saudara, terus ke rumah saudara, pokoknya family mereka ya. Karena kita lihat tadi posko pengungsiannya kosong. Mereka memilih menginap di rumah saudara dan lain sebagainya seperti itu lah ya. Dan Baik. Sebagiannya juga mereka masih tetap bertahan lantaran memiliki hewan ternak dan lain sebagainya. Begitu yang dapat kami laporkan, Ayah. Baik. Baik, Vindi, terima kasih atas laporan Anda langsung pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan dan keselamatan Anda.